ketemu sama kopi itu di kafe di Bogor namanya Malabar Mountain Coffee. Yang punya namanya Pak Yoga, Selamat Prayoga. Di situ waktu itu pertama kali saya mendapatkan informasi tentang pasca panen kopi. Jadi kopi yang sama, berasal dari tempat yang sama, kebun yang sama, kalau misalkan diolah dengan metode pasca panen yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda. Dari situ terus saya mikir, di dekat rumah di Kabupaten Banyuwangi itu ada salah satu kebun kopi besar di Indonesia, kebun kopi Arabica besar di Indonesia, itu di Ijen. Jadi waktu itu saya memutuskan, wah gimana kalau misalkan saya terapkan apa yang dilakukan Pak Yoga ini dengan kopinya yang dari Pangalengan, saya terapkan di Ijen. Dari situlah terus saya memutuskan untuk jadi pengolah kopi. Setelah saya lulus dari kampus, pulang ke Banyuwangi langsung di tahun 2018, saya memutuskan untuk produksi sendiri kopinya. Bapak yang waktu itu juga lagi di Surabaya, itu saya ajak kerja juga di rumah, jadi biar kumpul. Jadi waktu itu bapak saya di Surabaya, saya di Bogor, ibu di Banyuwangi, misah semua. Karena adanya kopi ini, terus kita bisa kumpul lagi keluarga di Banyuwangi bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Sehingga terus berkembang di tahun 2019, lebih banyak roastery yang mendekat ke kita untuk beli green bean-nya, kualitasnya lebih banyak, kualitasnya terus di-upgrade terus dengan ada tambahan beberapa proses eksperimental seperti yang bisa dilihat sekarang, kayak anaerob natural, double wash atau canyon proses, terus carbonic maceration natural, anaerob honey, sampai yang paling terakhir produk terbaru kita itu lactic natural. Pencapaiannya kami itu karena kemarin menang Cup of Excellence Indonesia. Alhamdulillah kami dapat juara 4 untuk seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya untuk COE itu kami nggak punya lot khusus, nggak ada ya, kita standarnya seperti inilah yang kita lakukan. Jadi ya kita produksi seperti biasanya, ngolah seperti biasanya, penjemuran, fermentasi, semuanya seperti biasanya, standarnya seperti yang biasanya kita lakukan. Di 158 kontingen di Indonesia yang mendaftar, kita berhasil lolos ke Cup of Excellence winner sampai dapat nomor 4 terusan dari 158. Waktu itu cupping point-nya juga cukup luar biasa di angka 88,75. Dan harga lelangnya juga cukup bagus di harga 1,1 juta rupiah per kilo. Jadi yang agak sedikit beda antara pengolahan Ijen Lestari dengan pengolahan kopi lainnya itu, kita berada di pengolahan kami itu jaraknya dengan kebun agak jauh. Waktu perjalanan sekitar 2-3 jam perjalanan dari kebun ke sini, itu cukup jauh. Kita di sini menjemur tuh MDPL kemarin dicek sekitar 55 meter di atas permukaan laut. Jadi cerinya itu posisinya berada di lereng-lereng gunung di Ijen, sedangkan kami pengolahannya ada di Banyuwangi, di MDPL agak rendah.
sebagai seorang founder Ijen Lestari, saya tuh senang ngolah. Cuman seiring dengan pertumbuhannya pengolahan ini, usaha ini, pekerjaan yang saya lakukan itu jadi bergeser. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih ke ya pekerjaan seorang kepala atau direktur utama gitu, yang ngurusin hal-hal yang sering dikerjakan di depan laptop. Yang lucunya adalah waktu misalkan saya ada di pengolahan itu, terus ngelihat anak-anak kerja itu ngolah, jemur kopi dan lain sebagainya, itu saya tuh gatel, pengen ikutan juga. Yang harus saya lakukan itu jadi agak nanti dulu lah, jadi agak lupa itu loh. Saya lebih ke distract sama kepengen melakukan pengolahannya itu, untuk penjemurannya, terus ya penjemurannya terutama. Wah, itu pekerjaan paling seneng lah kalau di pengolahan. Dulu awal-awal proses itu saya sama bapak, semuanya itu dari sortir, cherry, pulping, terus penjemuran, fermentasi dan lain-lain, itu saya sama bapak pada tahun 2018. Terus karena ngerasa memang tenaga kita berdua kurang dengan jumlah olahan yang cukup banyak, jadi waktu itu nambah orang. Jadi untuk saat ini, kondisi saat ini, pengolahan tenaga kerja laki-laki itu 7 orang. Untuk tenaga kerja perempuan saat ini dari awalnya dulu cuma 2 atau 4, terus sekarang sekitaran 20-an, hampir 30-an lah kalau nggak salah. Waktu kerjanya baik yang laki-laki tenaga pengolah maupun ibu-ibu itu umumnya jam 7 sampai jam 4. Cuman beberapa kondisi itu mengharuskan ada lembur. Kalau misalkan cherry yang datang cukup banyak atau ada tertunda, seperti pengiriman cherry agak tertunda karena longsor di Ijen atau bagaimana, itu jadi agak perlu ada lembur untuk yang tenaga laki-laki maupun perempuan. Untuk sistem gaji di pengolahan Ijen Lestari ini kita melakukannya mingguan, jadi pembayaran dilakukan 1 minggu sekali. Untuk yang tenaga kerja laki-laki dan perempuan sistemnya beda. Kalau yang laki-laki itu kerjanya harian, jadi range-nya antara 85.000 sampai 90.000. Kalau misalkan mereka lembur, kerjanya sekitar 10 ribuan. Untuk yang ibu-ibu itu sistem kerjanya borongan per kilo, jadi dapat upahnya per kilo. Untuk pembayarannya sendiri dilakukan 1 minggu sekali. Di sini juga kita memberikan kesempatan bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk nabung. Jumlah tabungan berapa, jumlah uang yang ingin mereka tabungkan itu terserah. Tujuannya adalah supaya saat panen kopi ini selesai, mereka masih punya uang dari tabungan, jadi nggak langsung habis. Ya itu pegangan uang, paling nggak setelah panen kopi selesai mereka masih pegang uang.